Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diva Agustin Adrian dengan NIM 2104227. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis software dan bahasa pemrograman. Jenis software. Jenis software. Sebelum kita memaparkan jenis-jenis software, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sih software. Software adalah program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Tapi, tahukah Anda bahwa ada jenis-jenis software yang terbagi menjadi 4? Yaitu adalah yang pertama adalah operating system atau sistem operasi, yang kedua adalah application software atau program aplikasi, yang ketiga adalah utility software atau program bantu, dan yang terakhir adalah malware, adalah program perusak. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem operasi dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Di dalam komputer, keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini, komputer tidak bisa dijalankan. Ini jenis software terkompleks dengan banyak fungsi. Sebut saja seperti pengatur hardware, memberi instruksi kepada prosesor dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah application software. Application software adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya saja adalah program aplikasi yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, dan Google Chrome. Yang ketiga adalah utility software, adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Berikut adalah contoh dari program utility. Yang pertama adalah Windows Media Player, adalah perangkat lunak pemutar musik, video, atau gambar buatan Microsoft. Yang kedua adalah Winamp, adalah alat pemutar media buatan Nullsoft. Yang keempat adalah malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan tujuan utama mencari kelemahan dari software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Jenis-jenis malware yaitu virus, word, keylogger, trojan, dan spyware. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman atau yang sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar yang memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat pengolahan data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diperoleh oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Fungsi dari bahasa program ini adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi, hasil keluarannya adalah bahasa program sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Perkembangan bahasa program ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu program lalu lintas di jalan, mesin kasir, aplikasi game, antivirus, web, media sosial, dan lain sebagainya. Tingkatan bahasa program terbagi atas 3 tingkatan, yaitu adalah program tingkat rendah atau low level. Bahasa pemrogram tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binary. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Yang kedua adalah bahasa program tingkat menengah atau mid level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, div, stolot, JMP, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan lebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Yang ketiga adalah bahasa program tingkat tinggi atau high level.
Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Contoh dari bahasa program yaitu adalah HTML atau CSS, dasar dari sebuah program web. Yang kedua adalah JavaScript, adalah salah satu bahasa yang digunakan yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan. Yang ketiga adalah PHP atau bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Mempelajari PHP akan sangat berguna untuk pemilik situs web karena PHP bisa meningkatkan kode yang ada di dalam web sehingga bisa ditampung ke dalam seperangkat aturan. Yang selanjutnya adalah C++. C++ sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Seperti C++ juga memiliki keuntungan yaitu dengan mudah mempelajari bahasa C lainnya seperti C, dan C. Sekianlah pemaparan materi saya pada kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.